warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 208 KKN ITERA 2021 ingin menyampaikan materi yaitu pembuktian teori ether. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Bayu Adrianto, kedua ada Diva Ali Frenjani, yang ketiga ada Farhan Nurfaidi, selanjutnya ada Vina Zlinitisia, kemudian ada Leni Sopianti, yang keenam ada Mardiusia, kemudian lanjutan Muhammad Iqbal Adrianto, dan yang terakhir ada Tri Wahyuni. Berbicara mengenai ether yang pada abad 19 dipercayai sebagai medium perambatan cahaya. Nah, untuk membuktikan keberadaan ether, maka Michelson dan Morley melakukan sebuah eksperimen atau percobaan mengenai ether, di mana percobaan itu didasari karena cahaya yang pada fisika klasik dipercaya sebagai gelombang. Dengan definisi gelombang yaitu salah satu bentuk kerambatan energi melalui medium yang lenting atau elastis. Nah, contoh dari gelombang itu bisa dilihat dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini mediumnya melalui udara. Kemudian cahaya ini mediumnya melalui apa gitu kan. Nah, jika ada medium perambatan cahaya, maka medium tersebut berada di mana saja ketika ada cahaya, misalnya pada benda transparan dan ruang hampa. Nah, istilah medium perambatan cahaya ini dikenal dengan ether pada abad ke-19, di mana ether merupakan zat yang tidak bermassa dan tidak tampak, tetapi mengisi seluruh ruangan, alam semesta, dan berfungsi hanya untuk merambatkan cahaya saja. Kemudian ada pembuktian ether yang telah saya singgung tadi. Pada tahun 1887, Albert Michelson dan Edward Morley melakukan sebuah percobaan atau eksperimen dengan mengukur kecepatan aliran ether menggunakan interferometer optis yang sangat peka yang dikenal dengan interferometer Michelson. Percobaan ini untuk membuktikan kalau ether tersebut memang benar-benar adanya di alam semesta. Pada percobaan Michelson-Morley dengan menggunakan alat interferometer cahayanya menggunakan beberapa bahan, antara lain adalah sumber cahaya, 2 buah cermin, kaca setengah reflektor, kemudian ada sebuah detektor untuk mendeteksi gelombang yang dipantulkan dari emisi sumber cahaya yang dipantulkan oleh ketiga cermin. Ketiga cermin ini membentuk sebuah sudut sebesar 90 derajat sumber cahaya akan mengemisikan sebuah cahaya dengan gelombang yang akan menuju kaca setengah reflektor, kemudian setengah lagi dipantulkan dan setengah lagi diteruskan ke kedua cermin, dan cermin tersebut akan mengembalikan gelombang tersebut menuju alat detektor yang sudah disediakan. Jika kita menganggap ether itu ada, dan kita estimasi bahwa ether itu bergerak ke kiri secara horizontal, maka arah gelombang akan menyerong ke kiri sesuai dengan kecepatan ether yang kita estimasikan bergerak ke arah kiri sebesar V. Kemudian gelombang tersebut akan terdeteksi pada detektor. Dari skema percobaan Michelson dan Morley, dilihat bahwa cara horizontal pada kaca yang merefleksikan gelombang itu kan kecepatan ether itu horizontal ke arah kiri. Maka kecepatan horizontal ke arah kiri, kecepatan cahaya itu yang ditembakkan ditambah dengan kecepatan ether tersebut. Kemudian untuk yang ke arah kanan, itu kecepatan cahaya dikurang dengan kecepatan ether tersebut. Nah, kita ketahui bersama bahwa waktu
adalah jarak dibagi dengan kecepatan, di mana D sama dengan C plus V itu untuk ke arah kiri, searah dengan kecepatan dari ether tersebut. Kemudian ditambahkan dengan D dikurang D per C min V, di mana berarti untuk yang sebelah sini persamaan ini itu untuk yang berlawanan dengan kecepatan ether. Selanjutnya disamakan penyebutnya seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita buat seperti ini, karena ini sebenarnya bentuknya sama aja kayak gini, tapi ini lebih sederhananya lagi. Kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya ini adalah untuk arah vertikal dari percobaan Michelson-Morley. Didapat bahwa T sama dengan jarak tempuh dibagi dengan kecepatan, di mana kecepatannya itu kecepatan cahaya. Berarti di mana T sama dengan 2D aksen dibagi dengan kecepatan cahaya. Nah, di aksen ini itu CT dibagi dengan 2. Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana D aksen kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah dengan VT per 2 dikuadratkan. Maka D aksen kuadrat diaksenkan CT per 2, kemudian CT per 2 nya dikuadratkan menjadi C kuadrat T kuadrat per 4. Sama dengan D kuadrat, ini bentuk ini dikuadratkan menjadi V kuadrat T kuadrat per 4. Kemudian kita pindah ruas V kuadrat T kuadrat per 4 ini ke sebelah kiri, menjadi positif menjadi minus. Kemudian kita sederhanakan bentuk ini menjadi seperti ini. Ini bentuk lebih sederhana dari persamaan yang di atas. Kemudian untuk T kuadrat sama dengan 4D kuadrat dibagi dengan C kuadrat minus V kuadrat. Nah, ini kan bentuknya kuadrat. Kemudian untuk menjadi T kita akarkan semuanya jadi akar 4 yaitu 2, D kuadrat berarti 2, C kuadrat min V kuadrat diakarkan menjadi diakarkan. Kemudian kita kali dengan seper C dibagi dengan seper C, ini dikali 1 berarti bentuknya sama saja. Maka bentuknya akan menjadi 2D per C dibagi akar dari C kuadrat min V kuadrat dibagi dengan C. Kemudian 2D per C, ini adalah bentuk penyederhanaan dari persamaan ini. Berarti hasil akhirnya menjadi 2D per C dikali dengan seper akar dari 1 min V kuadrat C kuadrat. Ini adalah bentuk akar. Karena V kuadrat per C kuadrat terlalu kecil, maka hasil dari ini 1 min V kuadrat per C kuadrat diakarkan minus setengah, maka hasilnya adalah 1 plus V kuadrat bar 2C kuadrat. Nah, ini mengikuti bentuk dari persamaan ini. 1 plus epsilon dipangkatkan itu akan menjadi 1 plus pangkat yang ini dikali dengan epsilon, dengan catatan bahwa epsilon itu sangat lebih kecil daripada 1. Maka bentuk dari T secara vertikal didapat bahwa 2D per C dikali dengan 1 ditambah V kuadrat per 2C kuadrat. Selanjutnya adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktunya dapat diketahui dari persamaan T horizontal dikurangi dengan T vertikal. T horizontal didapat dari persamaan seperti ini. T vertikal tadi kan seperti ini bentuk persamaannya. Kemudian bentuk horizontal kita buat dalam bentuk ini agar lebih mudah dalam mengoperasikannya. Kemudian kita misalkan V kuadrat per C kuadrat itu kita misalkan dengan huruf A. Maka hasilnya adalah 2D per C
1 ditambah A dikurangi 2D per C dikali dengan 1 plus setengah A. Ingat, A adalah V kuadrat per C kuadrat. Maka kita kalikan aja, masukkan seperti biasa, operasi sederhana. Didapatkan 2D per C ditambah 2DA per C dikurangi dengan 2D per C ditambah D per C dikali dengan A. Dimana 2D per C ini habis, kita coret saja. Kemudian sisa 2DA per C dikurangi DA per C. Maka hasilnya DA per C. Kita masukkan fungsi asli dari A, yaitu adalah V kuadrat per C kuadrat, maka hasilnya adalah D per C V kuadrat per C kuadrat. Dari hasil perbedaan waktu yang diperoleh dari persamaan sebelumnya akan menghasilkan dua gelombang dengan fase yang berbeda. Hal ini disebabkan karena bentuk pola interferensi yang teramati di detektor. Jika melihat etap yang dilakukan, kita dapat melihat bentuk pola interferensi yang diharapkan menunjukkan menunjukkan intensitas yang bervariasi. Akan tetapi hal ini tidak terjadi, maka keberadaan ether dalam percobaan ini dinyatakan gagal.